itu saya Nuril Mia akan memaparkan materi tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan secara umum, kedua istilah ini memiliki perbedaan dan persamaan. Adapun persamaannya yaitu keduanya berkaitan dengan perubahan diri pada individu, sedangkan perbedaannya itu pada jenis perubahan yang terjadi. Dan pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan perubahan yang terjadi secara kuantitatif yang meliputi peningkatan ukuran dan struktur. Pertumbuhan adalah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel organ pada individu yang bisa diukur dengan berat, ukuran, panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolik. Adapun perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dan dalam pola yang teratur, dan dapat diramalkan sebagai proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang dengan menurut caranya sehingga dapat memenuhi fungsinya. Menurut Harlock 1980 yang menyatakan bahwa perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Berkembang merupakan salah satu perubahan organisme menuju kedewasaan yang biasanya tidak bisa diukur oleh alat ukur. Dan menurut Hasan 2006 menyatakan perkembangan berarti segala perubahan secara kualitatif dan kuantitatif yang menyertai pertumbuhan dan proses kematangan manusia. Perkembangan merupakan proses menyeluruh ketika individu beradaptasi dengan lingkungannya. Meskipun pertumbuhan dan perkembangan saling berkaitan, namun pada dasarnya keduanya memiliki perbedaan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh saudara Nuril Mia dan akan melanjutkannya. Di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip perkembangan manusia. Manusia tidak pernah dalam keadaan statis. Sejak terjadi proses pembuahan hingga ajal tiba, manusia selalu perubahan dan mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa menanjak, kemudian berada di titik puncak, kemudian mengalami kemunduran. Selama proses perkembangan seorang anak ada beberapa ciri perubahan yang mencolok, yaitu pertama, perubahan fisik. Perubahan proporsi, misalnya perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh pada seorang anak. Kedua, perubahan mental. Perubahan yang meliputi memori, penalaran, persepsi, emosi, sosial, dan imajinasi. Harlock berpendapat menyatakan prinsip perkembangan ada 9, yaitu pertama, dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis, misalnya penggunaan tangan kanan atau kiri dengan latihan yang diberikan orang tua atau guru, menggunakan tangan kanan lebih baik daripada tangan kirinya. Kedua, peran kematangan dan belajar. Perkembangan dapat dipengaruhi oleh kematangan dan belajar. Kematangan adalah terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu, misalnya dalam fungsi yang telah diwariskan yang disebut filogenetika, merangkak, duduk, dan berjalan. Ketiga, mengikuti pola keterampilan lengan terlebih dahulu. Keempat, semua individu berbeda, tiap individu berbeda perkembangannya. Meskipun pada anak kembar, anak-anak penakut tidak sama reaksinya dengan anak-anak agresif terhadap satu tahap perkembangan. Kelima, setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Misalnya seorang bayi akan mengacak-acak mainan sebelum dia mampu melakukan permainan itu dengan jari jemarinya. Keenam, setiap tahap perkembangan mempunyai risiko. Beberapa hal yang dapat menyebabkannya antara lain dari lingkungan anak itu sendiri. Ketujuh, perkembangan dibantu rangsangan. Misalnya, semakin rajin orang tua berbicara dengan anaknya, semakin cepat anaknya belajar berbicara. Kedelapan, perkembangan dipengaruhi perubahan budaya. Kesembilan, harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Misalnya anak usia 1 tahun sudah pandai berjalan. Jika sampai usia tersebut anak belum bisa berjalan, maka akan membuat gelisah orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya saya
Persilahkan kepada rekan saya untuk melanjutkannya. Selanjutnya adalah teori-teori perkembangan. Menurut Crane, pada tahun 2007 ada 14 teori perkembangan yang ditemukan oleh ahli psikolog. Pertama, environmentalisasi, naturalisme, etologis, komparatif dan organismik, perkembangan kognitif, perkembangan moral, pengondisian klasik, pengondisian operan, pemodelan, sosial historik, psikoanalitik, psikososial, perkembangan bahasa, dan terakhir humanistik. Dari teori yang saya sebutkan tadi, mungkin beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah perkembangan moral. Teori ini ditemukan oleh Lawrence Kollard yang menyatakan bahwa perkembangan moral menurut Kollard adalah internalisasi, yaitu perubahan perkembangan dan perilaku yang dikendalikan secara eksternal menjadi perilaku yang dikendalikan secara internal. Kedua adalah pengondisian klasik. Teori pengondisian klasik ini ditemukan oleh Pavlov, yaitu perkembangan manusia berasal dari prinsip stimulus dan respon. Ketiga adalah pengondisian operan. Teori pengondisian operan ditemukan oleh Skinner, yaitu perkembangan Skinner membuat Skinner box, yang berisi perkembangan pengetahuan latihan yang disertai dengan reward dan punishment. Keempat adalah pemodelan. Teori pemodelan ditemukan oleh Albert Bandura, yaitu perkembangan manusia merupakan hasil interaksi antara faktor dan lingkungan. Yang terakhir adalah sosial historis. Teori ini ditemukan oleh Vygotsky bahwa konteks sosial merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar seorang anak. Pengalaman interaksi sosial sangat berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikir anak sehingga menciptakan bentuk aktivitas mental yang tinggi. Tahap-tahap perkembangan. 1. Tahap-tahap perkembangan manusia dalam pandangan psikolog menurut para psikologi berbeda-beda tergantung pandangan mereka tentang teori perkembangan. Russell Crane 2007 membagi tahap perkembangan manusia menjadi 4, yaitu pertama, masa bayi, usia yang berusia dari 0 sampai 2 tahun. Bayi mengalami dunia langsung lewat indranya. Mereka tidak mengetahui ide atau pemikiran apapun. Mereka hanya merasakan panas, dingin, enak atau sakit. Kedua, pada masa kanak-kanak awal yang berusia mulai dari 2 sampai 12 tahun. Masa ini dimulai ketika anak mulai memiliki independensi baru. Mereka sudah bisa berjalan, berbicara, makan sendiri, dan berlari ke sana kemari. Masa kanak-kanak akhir yang berusia dari 12 tahun sampai 15 tahun. Masa ini transisi dari masa anak ke masa dewasa. Dan keempat, masa dewasa yang dimulai dari umur 15 tahun sampai akhir hidup. Pada masa ini, anak mulai merasa malu berhadapan dengan lawan jenis karena kesadarannya terhadap perasaan seksual yang mulai meningkat. Sedangkan Freud pada tahun 1905 membagi tahap perkembangan anak menjadi 5 tahap, yaitu pertama, tahap oral, usia 1 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, keputusan anak terletak pada autoerotik, yaitu kesempatan anak menghisap puting susu ibunya. Yang kedua, tahap anal, yang berusia 2 sampai 3 tahun. Selama usia ini, wilayah awal anus menjadi fokus ketertarikan anak. Oleh sebab itu, pelatihan menggunakan toilet sangat tepat dilakukan pada usia ini. Yang ketiga adalah tahap palik atau odipal, mulai dari usia 3 sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak laki-laki mulai tertarik dengan penisnya. Mr. P. Dan D, tahap latensi yang berusia mulai dari 6 sampai 11 tahun. Pada periode ini, anak terlihat sudah dapat mengendalikan permusuhannya dengan orang tuanya yang memiliki jenis kelamin berbeda dengan dirinya. Dan tahap kelima atau tahap terakhir adalah tahap pubertas di atas usia 11 tahun. Masa pubertas merupakan masa di mana anak berupaya membebaskan diri dari perwalian orang tuanya.
mereka sudah mulai menyukai perempuan lain selain ibunya dan menyukai pria lain selain ayahnya. Harlock pada tahun 1980 menyatakan membagi tahap perkembangan menjadi 10 tahap, yaitu pertama, periode prenatal. Periode prenatal ini dimulai sejak terjadi proses pembuahan atau konsepsi sampai anak terlahir ke dunia. Kedua, masa bayi baru lahir. Masa bayi baru lahir dimulai dari hari pertama kelahiran sampai 2 minggu setelah kelahiran. Masa ini ditandai dengan lepasnya tali pusat bayi. Yang ketiga, masa bayi. Masa bayi dimulai 2 minggu setelah kelahiran sampai usia 2 tahun. Yang keempat, masa anak-anak awal. Masa anak-anak awal ini dimulai dari usia 2 tahun sampai 6 tahun. Masa ini dipandang sebagai awal bagi kehidupan anak. Masa anak-anak akhir. Masa anak-anak akhir ini dimulai dari 6 sampai 13 tahun. Masa ini dipandang sebagai anak SD atau sekolah dasar. Yang ke-6, masa puber dimulai dari usia 14 tahun sampai 15 tahun. Masa ini dipandang sebagai awal memasuki masa remaja. Yang ke-7, masa remaja dimulai dari usia 15 tahun sampai 18 tahun. Masa remaja ini merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Yang ke-8, masa dewasa dini. Masa dewasa dini dimulai dari usia 18 tahun sampai 40 tahun. Yang ke-9, masa dewasa madya. Masa dewasa madya ini dimulai dari usia 40 tahun sampai dengan 60 tahun. Yang terakhir dan ke-10 adalah masa usia lanjut. Dan masa usia lanjut ini dimulai dari usia 60 tahun sampai akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ikhwan Husena ingin menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan individu dalam pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam merupakan suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami kandungan ajaran Islam secara menyeluruh, menghayati makna tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Fase perkembangan manusia akan melewati beberapa proses pendidikan, yaitu pertama, proses berawal dari nutfah sampai menjadi mudghah dan kemudian menjadi seorang bayi. Kedua, setelah berbentuk daging atau mudghah, terdapat fase-fase tertentu yang harus dilewati, antara lain fase prenatal, bayi baru lahir, masa bayi, masa kekanak-kanakan, masa remaja, masa dewasa, dan masa usia lanjut. Di mana dalam ayat 14 tertulis, kemudian air mani itu atau mudghah kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk. Maka Maha Suci Allah yang paling baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Ada beberapa faktor-faktor yang berkaitan dengan perkembangan seseorang, yaitu yang pertama, inteligensi. Inteligensi merupakan faktor yang terpenting. Kecerdasan yang tinggi disertai oleh perkembangan yang cepat. Sebaliknya, jika kecerdasan rendah, maka anak akan terbelakang dalam pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua yaitu seks. Perbedaan perkembangan antara kedua jenis seks tidak tampak jelas. Yang nyata kelihatan adalah kecepatan dalam pertumbuhan jasmaniah. Pada waktu lahir, anak laki-laki lebih besar dari perempuan,
tetapi anak perempuan lebih cepat berkembangannya dan lebih cepat pula dalam mencapai kedewasaannya daripada anak laki-laki. Yang ketiga, kelenjar-kelenjar. Hasil penelitian di lapangan endotrinologi atau kelenjar buntu menunjukkan adanya peranan penting dari sementara kelenjar-kelenjar buntu ini dalam pertumbuhan jasmani dan rohani, dan jelas pengaruhnya terhadap perkembangan anak sebelum dan sesudah dilahirkan. Yang keempat, kebangsaan atau ras. Anak-anak dari ras Mediterranean atau Lautan Tengah tumbuh lebih cepat dari anak-anak Eropa sebelah timur. Anak-anak Negro dan Indian pertumbuhannya tidak terlalu cepat dibandingkan dengan. Dan yang kesembilan, kultur atau budaya. Penyelidikan Dennis di kalangan orang-orang Amerika dan Indiana menunjukkan bahwa sifat pertumbuhan anak-anak bayi dari kedua macam kultur adalah sama. Ini mengatakan pendapat bahwa sifat-sifat anak bayi itu adalah universal dan bahwa budayalah yang kemudian merubah sejumlah dasar-dasar tingkah laku anak dalam proses perkembangannya. Pertumbuhannya tidak terlalu cepat dibandingkan dengan anak-anak kulit putih dan kuning. Yang kelima yaitu posisi dalam keluarga. Kedudukan anak dalam keluarga merupakan keadaan yang dapat mempengaruhi perkembangan. Anak kedua, ketiga, dan sebagainya pada umumnya perkembangannya lebih cepat dari anak yang pertama. Anak bungsu biasanya lebih dimanja, perkembangannya lebih lambat. Dalam hal ini, anak tunggal biasanya berkembang mentalitasnya cepat, karena pengaruh pergaulan dengan orang-orang dewasa lebih besar. Yang keenam, makanan. Pada tiap-tiap usia, terutama pada usia yang sangat muda, makanan merupakan faktor yang penting peranannya dalam pertumbuhan dan perkembangan. Bukan saja makanannya, tetapi isinya yang cukup banyak mengandung gizi yang terdiri dari berbagai vitamin. Yang ketujuh, luka dan penyakit. Luka dan penyakit jelas pengaruhnya kepada perkembangan, meskipun terkadang hanya sedikit dan hanya menyangkut perkembangan fisik saja. Yang kedelapan, hawa dan sinar. Hawa dan sinar pada tahun-tahun pertama merupakan faktor yang penting. Terdapat perbedaan antara anak-anak yang kondisi lingkungannya baik dan yang buruk. Dan yang kesembilan, kultur atau budaya. Penyelidikan Dennis di kalangan orang-orang Amerika dan Indiana menunjukkan